Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati wad din. Ashabal fadilah hadratil ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, sahibil fadilah, akhil aziz Gus Nizam a'azzallahu bi'izzih, akhil aziz Gus Mujib Imran yang kebetulan jadi wakil bupati akramahu bikaramih, akramahullah bikaramih, Gus Dr. Najib yang kopiahnya putih, insyaallah nawwarahullah binurih, Mas Dr. Sutarman ya? Sutaman, Dr. Sutaman Irfani Magister Al-Mukarram yang saya banggakan. Ibu siapa? Siti Romlah, doktor ya, Profesor Dr. Siti Romlah, Ketua Pancawahana, Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi wa Zumalai Abnai wa Banati Ayyul Hudur. Pertama yang harus kita tahu, tasawuf itu bukan akhlakul karimah. Tasawuf beda dengan akhlakul karimah. Akhlak penting, tapi bukan tasawuf. Akhlakul karimah penting, tapi bukan tasawuf. Akhlakul karimah masih berkaitan dengan suluk, perilaku, cium tangan kiai, tawadu, hormat tamu, hormat tetangga, zahirnya. Masalah hatinya gak dibicarakan oleh akhlak. Kalau ada orang kehormat tamu, hormat orang tua, hormat kiai, berarti akhlaknya baik. Masalah hatinya kita nggak bahas. Namanya akhlakul karimah namanya. Ada orang ramah dengan tetangga, ramah dengan teman, nggak pernah menyakiti teman, akhlaknya mulia. Tapi belum tentu sufi, karena belum tentu dari hatinya. Nah, yang kedua, tasawuf bukan ilmu hikmah. Ilmu hikmah sing ilmu perdukunan, kesaktian, kejadogan itu apa sajalah, paranormal. Bukan. Ilmu hikmah sendiri, ada teorinya, ada metodenya. Barang siapa baca ini sekian kali dengan puasa 3 hari, mulai Rebo, Kemis, malam Jumatnya melek, oh jangan tidur sampai subuh, maka akan dapat begini. Itu namanya ilmu hikmah, bukan tasawuf. Gak ada kaitannya dengan tasawuf, gak ada kaitannya itu. Tokoh-tokohnya lain. Kalau ilmu hikmah, tokoh-tokohnya Al-Buni, siapa lagi? Abu Ma'syar, siapa lagi? Syamsul Ma'arif siapa? Syamsul Ma'arif. Ali Al-Buni kan? Ali Al-Buni. Bukan tokoh sufi nih, tokoh ilmu hikmah. Ya terus tasawuf itu apa? Nah, di sini pertanyaannya, tasawuf itu lebih dari akhlak, lebih dari ilmu hikmah. Orang yang pertama kali mendefinisikan tasawuf adalah Imam Ma'ruf Al-Karhi yang wafat pada tahun 200 Hijriyah. Imam Ma'ruf Al-Karhi murid daripada Imam Ali Ridho bin Ma'ruf Al-Karhi. Beliau mendefinisikan tasawuf. Apa kata beliau? Tasawuf adalah al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Mendapatkan hakikat kebenaran, menjauhi, berpaling dari kepalsuan. Mencari hakikat, menjauhi kepalsuan. Padahal di dunia ini 99,9% palsu semua.
Ada yang kepalsuannya ditutup dengan sorban. Ada yang kepalsuan ditutup dengan kopiah hitam. Ada kepalsuan ditutup dengan gamis. Ada yang kepalsuannya ditutup dengan, ya walhasil dengan jenggot, ya dengan jenggot panjang. Semuanya palsu semua itu. Padahal tasawuf adalah al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Kalau tadi sebatas formalitas, Jumatan depan sendiri itu kalau di depan kita, tapi kalau di luar kita ya nggak tahu lah. Nah, dalam Al-Quran difirmankan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina min qabl wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl faqfatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ayat ini bertanya kepada kita orang mukmin. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Yang ditanyakan bukan berapa rakaat kamu tahajud, bukan berapa minggu kamu puasa, bukan berapa masjid yang kamu bangun, bukan berapa ratus anak yatim yang kamu santuni, bukan berapa kali kamu haji dan umroh. Paham betul? Ya itu penting, itu semuanya penting. Ayat ini tidak bertanya itu. Ayat ini tidak bertanya itu. Itu bahwa haji, umroh, sholat itu penting. Tapi ayat ini, ayat 16 surat Al-Hadid, tidak tanya tentang itu semua. Yang ditanyakan, wahai orang mukmin, kira-kira gitu terjemah bebasnya. Wahai orang mukmin, orang bangil semuanya, kapan hatimu khusyuk? Kapan? Baru sudah tua semuanya ini. Kapan hatimu khusyuk? Fokus. Khusyuk kepada apa? Terhadap apa? Di zikrillah. Zikir kepada Allah. Kapan? Walladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang khusyuk hatinya itu orang yang selalu sholat. Bukan sholat rukuk terus, sujud itu yang boten. Tapi selalu zikrullah. Di pasar, di sawah, di kantor, di jalan, apalagi di masjid. Gak penting kopiahnya putih apa hitam. Gak penting pakai sorban apa gak pakai sorban. Gak penting sarung celana apa gamis. Yang penting hatinya takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hati itu mahuwal qalb. Hati itu apa? Inna fi jasadikum lamudghah idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wa huwal qalb. Hati itu adalah daging segumpal yang ada pada setiap diri manusia, yang kalau daging itu baik maka perilakunya semuanya baik. Kalau hati itu tidak baik maka semua perilakunya tidak baik. Yaitu hati itu. Hati dibagi menjadi 5 sajalah, nggak usah banyak-banyak, 5. Kalau dirinci nanti panjang banget. Bagian hati yang paling dekat, paling dangkal, paling atas sendiri namanya basirah. Apa? Conscience. Apa basirah itu? Apa gunanya, fungsinya basirah? Untuk membedakan mana baik, mana buruk. Kita tuh loh bisa tahu adil itu baik, zalim itu jelek, jujur itu baik, bohong itu salah. Itu basirah yang tahu. Kalau mata ini namanya basor, kalau mata hati namanya basirah, the eye of heart atau conscience. Dengan basirah lah kita mampu bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana yang bernilai, mana tidak bernilai, mana kemuliaan, mana kejahatan. Semua kita bisa tahu dari basirah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
diberi ilham oleh Allah, mengetahui, bisa membedakan mana fujur, mana takwa. Wahadainahun najdain. Allah ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar, ini adil, ini zalim. Akan estafet pada bagian kolbu yang kedua, namanya domir. Apa? Nah, namanya domir. Nah, domir ini ya terjemahan Indonesianya sulit ya. Sulit ya, domir itu aja. Ya hati lah, sudah hati. Jadi bagian yang kedua dari hati namanya domir. Domir itu gunanya untuk apa? Untuk mengikuti perintahnya basiroh. Kalau kata basiroh jujur itu baik, maka domir akan mengatakan kepada kita if'al, do it. Kalau basiroh mengatakan jangan bohong lo kamu, jangan korupsi lo kamu, jangan zalim lo kamu, jangan menipu lo kamu, jelek itu semuanya, maka domir akan mengatakan la taf'al, don't do that. Paham ini? Yes, alhamdulillah paham. Jadi fungsinya domir itu setelah menerima estafet dari the eye of heart, maka dia akan mengatakan salah satu dari dua kata, if'al atau la taf'al, do it atau don't do that. Kalau jujur itu baik, lakukan. Kalau benar itu baik, lakukan. Kalau bohong itu jelek, jangan lakukan, la taf'al. Itu suara domir nih Bu. Jangan ngoten suara ngoten. Ada suara itu kan dalam hati jenengan. Ya, kalau nggak ada sudah khotamallahu ala qulubihim sudah. Kalau nggak ada suara gitu. Dalam hadis dikatakan istafti qalbak al birru matma'anna ila qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik wa taraddada fi sadr. Dalam hadis dikatakan tanyalah pada domirmu. Kalau yang kamu lakukan itu tenang, tengok dulu, jangan ada orang tahu, apalagi KPK, apalagi polisi, apalagi jangan yang tahu. Itu namanya ismun, dosa. Itu dalil adanya domir. Lah domir ini ada tiga tingkatan. Domir ijtimai, domir sosial. Kalau dipanggil baik, koyoyoyo, sholat Jumat di depan, insya Allah khusyuk, di depan santrinya baik, di depan anak buahnya, di depan keluarganya khusyuk, berangkat Jumat jam 10 kalau dipanggil. Jadi kalau di Jakarta atau di Singapura atau di Bangkok, wallahu a'lam, itu namanya domir ijtimai, domir sosial. Dia baik, domirnya sebatas lingkungan, domirnya baik sebatas lingkungan. Ya mending itu baik daripada di sebelahnya mertua sudah kurang ajar, itu namanya nggak punya domir namanya. Di sebelahnya mertua sudah kurang ajar, di depan istrinya kurang ajar, di depan keluarganya kurang ajar, ya nggak punya domir namanya. Kalau ini orang masih punya domir nih, hanya sayang domirnya istimai. Yang kedua, domir konuni, domir legal formal. Ada SK ngajar, nggak ada SK nggak ngajar. Ada honor berangkat. Gak ada honor, SPJ namanya. Ada SPJ berangkat, gak ada SPJ mogok. Ada amplop ceramah, gak ada amplop. Ini orang masih punya domir. Sayang domirnya sebatas legal formal. Daripada amplop diterima, SPJ diterima, honor selari diterima, tidak kerja. Nah itu ya yang gak punya domir namanya itu sih. Kalau ada ongkos tapi kerja masih mendingan. Yang jahat tuh kalau SPJ diterima, selari diterima, honor diterima, kerja tidak. Itu namanya nggak punya domir. Yang ketiga, domir yang paling mulia, domir dini. Domir ukurannya agama. Kalau agama, menurut agama itu baik, dia lakukan. Di mana saja, di Bangil atau di luar negeri, tidak lakukan. Kalau kata agama itu jelek, dia tinggalkan. Tidak karena orang, tidak karena polisi, tidak karena KPK, tidak karena jaksa,
memang ini kejahatan, tidak saya lakukan. Itu namanya ukurannya domir dini. Ada honor atau enggak ngajar, ada amplop apa enggak ceramah, ada gaji apa enggak berangkat. Jenengan ngoten mboten jenengan? Kok enggak jawab ya? Jenengan ngoten mboten? Alhamdulillah, tenan saestu. Ada masjid sudah waktu sholat nggak ada yang azan, ayo dong azan dong. Bukan urusan saya, ini terlalu legal formal ini. Seandainya saya petugas muadzin, saya azan, saya bukan tugas saya. Ada kecelakaan di jalan, ayo ditolong dong. Bukan tugas saya bukan polisi kok, saya bukan palang merah, bukan tugas saya. Seandainya saya polisi, seandainya saya palang merah, saya tolong orang ini. Ini namanya orang domir konuni masih. Tapi kalau domir dini, ada orang butuh pertolongan, kita tolong lillahi ta'ala. Masjid kotor, kita bersihkan lillahi ta'ala. Ngajar, ceramah, berangkat kerja, ada honor apa enggak? Lillahi ta'ala. Namanya domir dini. Kalau sudah domirnya berjalan aktif, akan estafet pada bagian kolbu yang ketiga, namanya fuad. Apa namanya? Deeper of heart. Intinya hati, intinya. Fuad ini apa fungsinya? Fungsinya sebagai hakim yang akan menjatuhkan hukum vonis pada kita. Kamu benar atau kamu salah. Basiroh mengatakan jujur itu baik. Kemudian domir mengatakan if'al, lakukan kejujuran. Kemudian kita lakukan, maka fuad akan mengatakan kamu benar, kamu tenang, kamu bahagia. Sebaliknya Basir mengatakan korupsi atau kezoliman atau bohong itu jahat, jelek. Domir mengatakan jangan kamu lakukan, dilakukan, maka fuad akan mengatakan kamu salah. Paham betul? Jadi setiap manusia butuh pada suara fuad. Sebagai hakim pun butuh suara hakim fuad. Polisi pun harus punya hakim fuad. Jaksa, pengacara, penegak hukum harus punya hakim namanya fuad. Tidak kita lakukan, maka fuad akan mengatakan kamu salah, kamu dosa, kamu jahat, kamu kurang ajar. Sedangkan yang namanya hakim fuad ini, maka dzabal fuadu maro'a. Yang namanya hakim fuad tidak bisa bohong, gak bisa disuap. Yang bohong cangkem, yang bohong. Demi Allah saya nggak tahu menau. Tahu. Demi Allah saya cuma dapat sedikit, banyak. Demi Allah saya nggak ikut campur itu. Bukan saya cuma terbawa saya ini. Saya yang memulai saya, dalangnya saya. Ngoten mboten jenengan? Nggih. Demi Allah saya jujur, bohong. Ngoten mboten jenengan? Alhamdulillah kalau berarti terasa itu. Mulut bohong, tapi fuad nggak bisa bohong. Maka dzabal fuadu maro'a. Nah, tiga inilah yang gelem ora gelem, mau nggak mau, kita orang mukmin harus mengaktifkan tiga ini. Basirah, domir, dan fuad. Semua orang mukmin harus punya basirah, harus mendengarkan kata domir, asrar atau sir, kekuatan mysterium power, kekuatan sir yang ada dalam sir itu apa? Allah nang jerone hati paling dalam, di dalamnya hati yang paling dalam, as-sirrul a'zam, yang bisa ma'rifat, yang bisa wusul. Itu namanya sir. Allah satu titik dalam hati. Nah ini orang khusus ini sih. Jenengan pun anu dereng aktif dereng sire. Walah. Kulo mendereng kok. Saya aja belum. Nah, as-sirrul a'zam. Kalau sudah sirnya aktif, dia akan mendapatkan lataif. Kalau sudah latifahnya bergerak, pori-pori, saraf, rambut, bulu rambut, semua zikir pada Allah. Bukan hanya mulut yang zikir.
Ini pori-pori, rambut-rambut itu semua zikir kepada Allah. Ya, itu pangkat sampean itu potongannya orang-orang iki. Gus Nizam nih. Biar tahu saja ya. Jadi kekuatan hati yang luar biasa adalah lataif. Zikir bukan hanya mulut, zikir bukan hanya hati, tapi semua zikir pada Allah. Semua bulu rambut, pori-pori, syaraf-syaraf, semua zikir pada Allah. Itu namanya lataif. Dah. Yang terus setelah ayat tadi, wa ma nazala minal haq. Wahai orang mukmin, sampai kapankah hatimu bisa ditempati hak? Sampai kapan hatimu bisa menjadi tempatnya hak? Masuk tawadhu, hubbud dunya hilang, masuk qanaah, hubbul jah hilang, masuk zahid, zuhud. Apalagi misalkan ikhlasnya masuk, riyaknya melayu, lari, ridho bitakdirillah, sum'ahnya lari, dan seterusnya. Hati itu tergantung, terserah panjenengan mau diisi apa. Saya nggak tahu. Hati jenengan kalau isinya takabur, tawadhu hilang. Hati jenengan kalau isinya hubbul mal, qanaahnya hilang. Cinta harta lah, hubbul mal itu rakus tamak. Hati jenengan kalau diisi dengan hubbul jah, ambisius, pangkat kedudukan, zuhudnya hilang. Hati jenengan kalau diisi adawah, permusuhan, kebencian, baghdha, kebencian, maka ukhuwahnya hilang. Terserah jenengan mau diisi apa. Saya nggak bisa maksa jenengan. Terserah mau diisi apa hati kita ini. Diisi mahabbah apa karohiyah? Mau diisi mencintai semua apa mau benci kebencian? Monggo, diisi sendiri-sendiri ayo. Nah, puncaknya hakul haqaiq huwallah. Jadi artinya kapan hatimu bisa ditempati oleh Allah? Kapan hatimu bisa menjadi tempatnya Allah? Ma wasa'ani ardi wala samai, kata Allah. Bumi langit seandainya untuk tempatku nggak cukup, kata Allah. Seandainya saya butuh tempat, langit bumi nggak cukup. Tapi innama wasa'ani qalbul mu'min. Tapi aku saumpama butuh tempat yang pas, tempatku itu qalbul mu'min, hati wong mukmin. Ya Allah, jadi luar biasa hati orang mukmin itu. Seandainya di tempat di Gusti Allah pas, langit bumi mboten cukup. Tapi seandainya Allah butuh tempat di dalam hatinya orang mukmin. Ngoten nggih? Ampun. Piye carane? Carane supaya hati kita ditempati Allah. Belajar nggih, sareng-sareng belajar. Kulo masih belajar kok. Nah, zikir itu ada 3 grade, 3 tingkatan. Zikrul asma, yang kita zikiri asma'illah, asma Gusti Allah. Sugih, ghani, pangkat, aziz, mulia, azim, berwibawa, al-kabir, mutakabbir. Koten nggih? Jadi kalau kita ingin pangkat, ya aziz, ya berarti hubungannya dengan asma Allah al-aziz. Kalau kita ingin menjadi orang berwibawa, hubungannya dengan al-jabbar, al-qahar. Kalau kita ingin kaya, hubungannya dengan al-ghani, al-mughni, al-karim. Kalau kita ingin apa aja lah, ingin semuanya sukses, hubungannya dengan asma Allah. Ingin selamat, assalam. Ingin jadi raja, al-malik. Hubungan zikirnya kita untuk apa? Kalau tujuannya untuk yang tadi saya sebutkan, maka namanya zikrul asma. Ya bagus zikir asma Allah, masa enggak bagus? Bagus. Nah, di situ posisi kita, zikir kita masih litta'abbud. Apa? Pengen sorga, takut neraka. Pengen pahala, takut siksa. Naik lagi. Zikrul sifat. Sifatnya Allah sing 7 niku. Sifatnya Allah yang 7. Qudrah, iradah,
sama, basor, ilmu, hayah, kalam, sifat ma'ani kan. Kalau kita zikiri itu lebih mulia daripada zikir asma. Yang kita ingat apa? Kekuasaan Allah, kehendak Allah, ilmunya Allah, kalamnya Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah. Enggak sugih, pangkat, buatan. Kalau tadi yang asma tadi pengen sugih, pengen pangkat, pengen wibawa, pengen jadi orang besar. Kali ini enggak. Yang kita zikiri kekuasaan Allah, kehendak Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, apalagi ilmunya Allah, kalamnya Allah yang kita zikiri. Namanya zikrus sifat. Lah ya orang bisa zikrus sifat ini zikire litaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada, bukan ta'abud, bukan ta'abud. Soal surga neraka terserah Allah lah. Yang penting kita dekat dengan Allah. Yang penting kita dekat dengan Allah. Puncaknya apa? Zikrul dzat. Ini saya sendiri nggak bisa ini. Saya juga nggak bisa ngomongnya tok iso. Yang kita zikiri zatnya Allah. Az-zatul mutlaqah al-mujarradah anin nisab wal idhafat. The absolute one existence without relation. Zikir yang dizikiri itu zatnya Allah. Orang jaluk sugi, orang jaluk pangkat, orang jaluk kedudukan, tidak ingat kekuasaan Allah, tidak ingat kehendak Allah. Jangankan itu, orang jaluk pangapurannya Allah, orang jaluk sorganya Allah, orang jaluk rahmatnya Allah. Yang zikir hanya zat, tanpa hubungan apa-apa. Saged mboten jenengan? Ya nanti. Nah, yang zikirnya begini, zikirnya namanya litahaqquk, litolabil haqiqah. Coba belajar ya, ngeten. Dari pagi subuh sampai isya zikirnya asma, sugih. Betul kenapa? Bagus. Zikir asma Allah masa jelek. Ya Aziz, ya Karim, ya Ghani, ya Mughni. Saya betul Ibu. Saya. Nah, nanti kalau tengah malam tahajud atau sepertiga malam tahajud, coba ada waktu 5 menit zikrul dzat. Kita Allah dengaringi permintaan. Allah tapi ojo njaluk apa-apa. Wis. Jaluk surga orang, jaluk pangapura orang, jaluk rahmate ora. Itu jenenge zikrul dzat. Zikir panjenengan sing ngeten iki namanya litahaqquk, litolabil haqiqah. On wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Orang mukmin jangan sampai seperti orang Kristen dan Yahudi. Ayat ini bunyinya begitu bunyinya. Jangan seperti orang yang terdahulu. Apa? Mereka punya agama, punya kitab suci, punya nabi, tapi karena angan-angannya panjang, hatinya keras. Buka toko di depan, atau anak saya kayak Gus Najib ini misalkan, anak saya dokter, nanti buka praktek di kamar depan, pagi fasenya 20, sore 20, satu orang 100, 200, jadi berapa itu sudah? Terus nanti kalau dalam uang kumpul bikin poliklinik, bikin klinik, lama-lama terkenal. Itu karung lamun itu paling enak nang WC, paling lamun itu paling enak nang WC itu. Kalau melihara kambing 4 bulan 5 bulan hamil, punya anak 22, berarti sudah 8. Nanti kalau sudah 8 harga sekian, ya Allah. Nanam apa misalkan di sini, di Pasun nanam apa misalkan? Kalau sini apa? Tambak kalau sini. Nah, tambak ya. Nanam mangga sekarang baru 1 hektar. Nanti kalau sudah hasil sekian, harganya sekian, tahun depan akan 2 hektar. Itu ngelamun niku namanya tolal amadu. Ikut kata Quran, sifatnya umat yang terdahulu. Tapi ternyata sifatnya kita bukan. Kata Al-Quran, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kamu jangan niru ahli kitab Yahudi Nasrani sing kepanjangan angen-angen dan jaringan ngoten mboten. Ya,
Padahal Quran mengatakan jangan seperti Yahudi Kristen. Faqasat qulubuhum. Orang yang panjang angan-angan ngelamunnya, hatinya keras, hatinya juhud, tidak mudah nerima nasihat, tidak mudah eling karo Gusti Allah. Delok wong mati pun gak eling wis lah. Kalau sudah kepanjangan angan-angan, dikira mau hidup 100 tahun, anak putu mau ditanggung semuanya, harta ditumpuk sebanyak-banyaknya. Paham betul? Paham betul? Nah, itu kata Quran itu orang terdahulu, bukan kita, bukan kita. Orang yang ahli kitab yang sudah yang mendahului kita. Nah, kalau sudah qaswatul qalb, nyun sewu niki. Tirum minna. Paham betul? Paham betul? Jangan kebanyakan kita ini orang fasik. Kalau sudah orang fasik, salate, zakate, puasane, haji umrohe, sodako, tidak ada gunanya itu. Monggo kalau lihat ayat ini, kita diperintah oleh Allah memanage hati, mengolah hati. Bagaimana hati agar ikhlas, bersih, tazkiyatun nafas, tathhirul qulub. Nah, zikir tadi, zikir zat ya. Zikir zat itu gini. Zikir itu ada 3 grade. Ada la ilaha illa huwa. Yang kedua, la ilaha illa anta. Yang ketiga, la ilaha illa ana. Dia, engkau, saya. Dia, kamu, aku. Ini silakan dipakai oleh kita. Silakan. Aku Said, engkau Said, dia Said. Boleh silakan. Tapi paling pirang tahun kira-kira. Pirang tahun kira-kira umurnya kira-kira. Paling 80 tahun. Kabeh ini silakan mati kabeh. Aku Fatimah, dia Fatimah, kamu Fatimah. Aku Abu Bakar, saya Abu Bakar, dia Abu Bakar, kamu Abu Bakar. 70 tahun mati kabeh wis gampangane lah. Kalau sudah mati kabeh manusia ini, tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Paham betul? Engkau Fatimah, engkau Zainab, engkau Maryam, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, mati kabeh bakale. Tinggal engkau satu enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang namanya anta itu Allah, yang namanya anak aku itu Allah. Dudu soleh, dudu Abu Bakar, dudu Hasan. Pinjem sebentar. Mau berapa tahun pinjemnya? Mau berapa tahun jenengan pinjem? Akunya Allah, engkaunya Allah, dianya Allah. Mau berapa tahun pinjemnya? Jawab toh yo. Mau berapa tahun pinjemnya? 200 tahun? Nanti ngising nguyu nang jure dipan. Ceputune wis bosen ngantenan dokter wis. Oh. Begitu pula dia Fatimah, dia Abu Bakar, dia Soleh, dia Ahmad, dia Zainab, mati kabeh, tinggal dia Allah. La ilaha illa huwal. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham tau rembul lah sepokan. Paham betul? Keduran Prof. Napa? Ketinggiin Prof. Ketinggiin ya. Ketinggiin nih Prof. Enggak gampang kok. Ada nih. Kita ini tidak ada sebenarnya, tapi kita ini diadakan. Oleh siapa yang ngadain siapa? Yang ada. Yang ada itu sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada. Ahmad ada di masjid, kan betul kan? Ahmad ada di pasar. Kita menggunakan kata ada karena ada yang. Kita menggunakan tidak ada, misalnya Ahmad tidak ada di kantor, Ahmad tidak ada di masjid. Itu kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang
maka yang ada hanyalah yang ada. Pun moten mawon. Itu namanya zikrul dzat. Terima kasih, mudah-mudahan ada sedikit manfaat. Barakallahu lakum jami'an.